Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan judul Komputes, Computer Based Test berbasis AI. Next. Kami dari Broden 4 dengan saya sendiri Andreas Siraj Munir, Adrian Sekali, Nabil Muhyiddin, dan Anissa Fauzia. Oke, untuk latar belakang sendiri, dilansir dari berbagai media massa, pembahasan maraknya kecurangan dan praktik joki pada kegiatan ujian, serta kecurangan dalam penilaian hasil ujian. Sini ada beberapa contoh kasus kecurangan pada ujian CPT, ada di SBMPTN, ada di rekrutmen BUMN, dan lain-lain. Terus untuk perumusan masalah sendiri ada dua garis besar. Yang pertama, bagaimana melibatkan kecerdasan buatan dalam meminimalisir kecurangan dan praktik joki pada CPT. Yang kedua, bagaimana membuat sistem yang meminimalisir subjektivitas guru dalam melakukan penilaian. Nah, untuk pengambilan dan pengolahan data sendiri, yang pertama kita ada 3 fitur. Untuk yang deteksi wajah peserta, kita ada 40 dataset yang kita bikin sendiri, hasil ngefoto wajah sendiri, dan kita labelkan dalam 4 label untuk setiap nama kelompoknya. Terus ada fitur anti-spoofing. Di anti-spoofing ini kita memiliki 9.846 data, yaitu data 3.550 data real dan 6.291 data spoof. Untuk koreksi jawaban otomatis, kita dibantu oleh Postgres sebagai penyedia datanya, asetnya. Di sini terdapat 3 kunci jawaban yang dinilai 10/10 dan 31 jawaban siswa yang sudah diberi nilai. Terus ini untuk label deteksi wajah peserta, ada Andar, Andreas, Nabil, dan Anissa. Terus untuk under moving juga di sini yang A berarti yang real, yang B adalah yang spoof. Terus ini juga perbandingan grafiknya. Terus untuk koreksi jawaban otomatis, sini sampelnya ada pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang algoritma. Terus yang di bawahnya ini untuk hasil yang dapat skor 1 dan yang bawahnya hasil untuk skor 0,8. Next. Kemudian data pre-processing, deteksi wajah peserta terdapat 2 tahap, kemudian anti-spoofingnya dapat 4 tahap, dan koreksi jawaban otomatis dapat 4 tahap. Next. Pemodelan dan pengembangan model AI deteksi wajah, Cascade Frontal Face Default. Cascade adalah algoritma deteksi wajah yang berbasis pada fitur-fitur visual seperti tepi, garis, dan tekstur yang diidentifikasi dalam citra. Kemudian FaceNet adalah model pengenalan wajah yang menggunakan teknik pembelajaran mendalam untuk menghasilkan representasi fitur wajah yang kompak namun informatif. Kemudian ada consent similarity, metode yang digunakan untuk mengukur. Ya, kemudian selanjutnya pemodelan dan pengembangan model AI anti-spoofing. Exception merupakan model yang merupakan varian dari model inception. Perbedaan terletak pada bagian model inception yang diganti dengan jenis konvolusi yang disebut depth-based variable convolution atau berbasis pemisahan convolutional layer secara mendalam. Model ini juga dinilai lebih baik daripada model inception V3. Selanjutnya, pemodelan dan pengembangan model AI koreksi jawaban otomatis. Dapat convectorizer adalah teknik yang digunakan dalam penulisan teks untuk mengonversi teks menjadi bentuk numerik dengan cara menghitung beberapa kali kata-kata yang muncul. Kemudian frekuensi kemunculan kata kemudian dihitung dan dijadikan nilai dalam vektor tersebut. Kemudian ada consent similarity. Consent similarity adalah metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua vektor mendekati arah yang sama dalam ruang vektor di antara dua atau lebih dokumen vektor. Selanjutnya, Model deteksi wajah peserta. Dalam penerapan model FastNet dan consent similarity mendapatkan akurasi 90% untuk data multi-label dan 100% untuk data single label. Dan pada metrik evaluasinya ditemukan best threshold-nya untuk multi-label ada di 0,3 dan di single label ada di 0,4. Selanjutnya performa model anti-spoofing. Model exception dapat pada fungsi anti-spoofing mendapat validasi akurasi yang cukup tinggi, mencapai 96,3% dan mendapat validasi loss sebesar 11%. Namun saat model tersebut diuji, coba terhadap 60 data acak kumpulan data publik tentang spoofing, hanya mendapat akurasi 89% saja. Dan untuk pada evaluasi metrik, temukan best threshold, skornya pada 0,8. Dan performa model koreksi jawaban otomatis. Dalam kasus ini, Pearson correlation coefficient memiliki nilai 0,41 yang menunjukkan adanya korelasi positif meskipun tidak sempurna.
dan MAE memiliki nilai 0,4 yang menunjukkan rata-rata selisih absolut yang relatif besar antara nilai sistem dan nilai sebenarnya pada dataset. Kemudian untuk pembahasannya, untuk model pertama yaitu deteksi wajah peserta, dengan model FastNet dan Cosine Similarity didapatkan nilai akurasi yang tinggi, yaitu 100% untuk single label. Dan ini menunjukkan bahwa model ini sudah cukup baik untuk mendeteksi wajah peserta. Kemudian untuk model kedua yaitu anti-spoofing, kita menggunakan exception, dan akurasinya pada data baru adalah 89%. Yang ini menunjukkan bahwa model ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Kemudian untuk koreksi jawaban otomatis, meskipun terdapat korelasi positif, tapi model ini masih perlu dikembangkan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keakuratan prediksi. Kemudian untuk arsitektur aplikasi Komputes, dari user akan mengakses aplikasi GUI, kemudian dari GUI mengirim request ke database, lalu database memberikan respon kepada aplikasi, dan aplikasi menampilkan user interface ke pengguna. Kemudian ini untuk flowchart Komputes, pengguna memulai aplikasi, kemudian apakah user sudah memiliki akun atau belum. Jika sudah, maka tinggal login, namun jika belum, maka perlu mendaftar. Kemudian jika sudah login, perlu dicek apakah sudah mendaftarkan gambar. Jika sudah, maka tinggal memulai tes, namun jika belum, perlu mengambil gambar. Kemudian jika sudah memulai tes, maka akan tertampil pertanyaan dan jawaban serta live kamera dari aplikasi. Kemudian gambar pengguna dicek apakah terdeteksi sebagai wajah peserta. Jika iya, maka di return true, kemudian peserta dapat melanjutkan proses pengerjaan. Namun jika wajah tidak terdeteksi atau wajah yang dideteksi bukanlah wajah yang didaftarkan, maka akan di return false. Kemudian prosesnya akan berhenti dan muncul window peringatan. Perlu diklik OK dan kemudian peserta baru dapat melanjutkan mengerjakan jika wajah yang dideteksi adalah wajah peserta. Kemudian jika sudah selesai mengerjakan, jawaban akan dikoreksi secara otomatis dan disimpan ke database. Kemudian untuk tampilan aplikasinya, yang pertama halaman login, kemudian halaman registrasi, kemudian ada halaman dari pengenalan developer, dan yang terakhir adalah data peserta. Kemudian ini ada tampilan ketika mereka mendata gambar peserta, kemudian ada daftar ujian, lalu ada window jika terdeteksi curang, dan ada window pengerjaan pengisian ujian. Next. Untuk kesimpulan, dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam deteksi wajah peserta dan anti-spoofing, Komputes mampu mengidentifikasikan kegiatan joki dan manipulasi kamera yang dapat digunakan untuk kecurangan dalam ujian. Dan selanjutnya, model korelasi jawaban memberikan hasil yang baik dengan korelasi positif dan MAE sebesar 0,4 pada evaluasi terhadap dataset. Memungkinkan Komputes untuk memberikan penilaian otomatis terhadap jawaban. Namun, untuk mencapai kinerja optimal, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan kolaborasi dengan ahli di bidang ini. Dan terakhir, tampilan antarmukanya yang simpel dan modern, serta mode layar penuh pada halaman ujian, memastikan bahwa peserta tidak dapat membuka aplikasi lain untuk mencari referensi jawaban dari internet, sehingga mengurangi potensi kecurangan mencontek. Dan terakhir, untuk Bapak Saifuddin Zuhdi selaku homeroom coach dan seluruh tim PT Orbit Ventura Indonesia yang bertugas, terima kasih telah membantu kami dalam penyelesaian proyek akhir serta memberi banyak ilmu dan wawasan selama program MSIP Batch 4 berlangsung. Dan terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kami ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.